Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Investasi Indo Sterling Asset Management. Berjumpa kembali bersama kami, tim investment dari Indo Sterling Asset Management. Kali ini kita akan membawakan podcast Klinik Investasi IAM. Kali ini kita akan membahas buku-buku investasi yang inspiratif, yang mungkin berguna bagi kalian yang mau berinvestasi maupun yang sudah berinvestasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah setia menonton channel dari Indo Sterling Asset Management, serta yang sudah subscribe juga kami ucapkan terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai podcast, bisa di komen langsung di channel YouTube kami. Untuk saat ini saya ditemani oleh Ibu Trianti Kusumaning Tias sebagai portofolio analis PT Indo Sterling Asset Management, Bapak Ibrahim sebagai portofolio analis PT Indo Sterling Asset Management, saya sendiri Ponco Utomo sebagai Head Investment PT Indo Sterling Asset Management. Kali ini kita akan membahas sekitar ada 12 buku mengenai investasi yang kira-kira bisa membantu kita semua untuk melakukan investasi di pasar modal maupun di perbankan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Ibrahim untuk memberikan review-review buku-buku investasi yang inspiratif bagian pertama. Silakan Bapak Ibrahim. Oke, terima kasih Bapak Ponco Utomo. Seperti yang sudah dijelaskan pada episode kali ini, kita akan membahas total 12 buku dengan tema yang berkaitan dengan investasi. Untuk buku yang pertama ada Invest for Good, A Healthier World and A Wealthier You. Buku karya Mark Mobius, Carpos and Greg Conensi ini membahas tentang strategi investor yang meningkatkan penekanan modal pada metode alokasi untuk mencapai tujuan sosial, lingkungan, dan keuangan yang diinginkan, serta menargetkan investasi yang tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di negara-negara seluruh dunia, tapi juga bermanfaat dalam hal membantu pembangunan manusia dari lingkungan yang lebih bersih, hingga produk yang lebih aman dan praktek ketenaga kerjaan yang lebih baik. Selain untuk mengejar return, investor juga mempertimbangkan aspek environment, social, and government, yaitu tata kelola yang baik. Pada saat yang sama, ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa perusahaan yang mematuhi standar ESG itu memiliki kinerja yang mengungguli perusahaan yang tidak mematuhi standar ESG. Jadi, investasi yang peduli terhadap lingkungan menjadi tren strategi investasi baik di negara maju maupun negara berkembang. Kurang lebih untuk buku yang pertama seperti itu. Selanjutnya buku kedua karya Prof. Adler yaitu Valuasi Wajar Perusahaan. Buku ini menjelaskan bagaimana cara menilai valuasi perusahaan, di mana metode valuasi perusahaan dapat dilakukan beberapa metode, di antara pendekatannya adalah price multiple. Ini bisa menggunakan price earning, price book value, price to sell, sampai EV, enterprise value terhadap EBITDA perusahaan. Lalu bisa juga digunakan dengan metode discounted cash flow. Itu dibagi lagi, salah satu diantaranya adalah dividend discount model, free cash flow to firm, dan free cash flow to equity. Lalu ada economic value added, dan metode yang terakhir adalah market value added. Selain itu, buku ini juga membahas teori struktur modal yang terdiri dari debt dan equity, dan juga membahas tema tentang product life cycle, mulai dari startup, growth, mature, dan declining. Untuk selanjutnya, buku yang ketiga, buku mengenai analisis saham pasar perdana, karya Andi Forman Tambunan. Buku ini menjelaskan bagaimana cara melakukan analisa saham yang baru IPO, mengingat perusahaan yang baru IPO itu belum punya historical price, sehingga strategi analisa teknikal belum dapat digunakan. Strategi yang bisa
lakukan adalah penekanannya fundamental. Selain itu, buku ini juga membahas tujuan go public dan contoh kasus prospek usaha perusahaan yang baru IPO. Selain itu, buku ini juga membahas risiko usaha pada perusahaan yang baru IPO, antara lain yang pertama adalah risiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti risiko ketersediaan bahan baku, risiko SDM, dan lain-lain. Yang kedua adalah risiko yang berhubungan dengan kondisi pasar dan penjualan, seperti risiko falas, risiko persaingan usaha, dan lain-lain. Yang ketiga ada risiko yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan lingkungan sosial, seperti ketersediaan pasokan dan bahan energi, dan ketidakstabilan kondisi politik. Dan yang terakhir, risiko lainnya seperti risiko likuiditas saham itu sendiri dan risiko suspensi. Selanjutnya, buku keempat ada tentang Super Forecasting, The Art and Science of Prediction. Ini karya Tetlock and Gardner. Buku ini menjelaskan bagaimana manusia melakukan forecasting dalam kehidupan sehari-harinya dengan contoh yang sangat sederhana. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bahwa kemampuan forecasting ini bukan semata-mata kemampuan bakat, bahkan bukan suatu ilmu nuzum, tapi forecasting ini adalah cara berpikir seorang dalam menentukan keputusan. Untuk buku selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Triyanti Kusmaningtyas. Buku selanjutnya yang akan kami sharing adalah Investor Blueprint, karya Ryan Filbert. Buku ini cocok untuk pemula yang mungkin tidak memiliki background ekonomi bahkan. Buku ini menjelaskan tentang investasi dengan bahasa yang sederhana. Buku ini diawali dengan penjelasan tentang pentingnya investasi karena nilai uang itu kalau kita tidak melakukan apa-apa pasti akan tergerus oleh namanya inflasi. Jadi kita memang harus investasi. Lalu dijelaskan instrumen-instrumen investasi seperti deposito, saham, logam mulia maksudnya emas, obligasi atau surat hutang, properti, dan reksadana. Di buku ini dijelaskan macam-macam dari setiap instrumen ini, jenis-jenisnya, pengertiannya, terus juga misalnya imbal hasilnya, historicalnya seperti apa, resiko yang dihadapi dalam instrumen investasi tersebut, dan juga tentang faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga maupun nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja dari instrumen-instrumen investasi tersebut. Buku selanjutnya adalah Invested by Daniel Town with Phil Town. Phil Town itu ayah dari Daniel Town sendiri. Jadi buku ini dikarang oleh seorang pengacara yang tidak menyukai matematika yang rumit. Tapi memang ayahnya Phil Town adalah seorang investor kawakan yang terkenal di Amerika Serikat. Buku ini intinya adalah bagaimana mencapai kebebasan finansial dengan menjadi investor terdidik, yaitu seorang yang berinvestasi untuk menghasilkan uang dengan mendukung perusahaan dengan misi yang kita pahami dan kita dukung secara pribadi. Daniel sendiri menjelaskan tentang penerapan prinsip metodologi investasi nilai yang digunakan oleh orang-orang kawakan seperti Warren Buffett dan Charlie Munger dari Berkshire Hathaway. Lalu dalam buku ini ceritanya akan diberikan 12 bulan itu planning rencana untuk menjadi investor untuk mencapai kebebasan finansial dengan praktik dari value investing sendiri. Dimulai dengan membentuk mindset yang benar, juga menghitung target yang perlu dicapai untuk mencapai kebebasan finansial, terus misi apa yang Anda akan dukung, lalu memilih perusahaan yang sesuai dengan misi Anda, lalu melakukan research perusahaan tersebut, menentukan mode itu seperti competitive advantage, intinya kelebihan-kelebihan
yang dimiliki oleh perusahaan sehingga tidak mudah untuk ditiru oleh perusahaan lain, hal-hal yang mampu mempertahankan perusahaan itu di tengah segala tantangan yang ada. Terus juga nanti lalu dilanjutkan dengan mencari pricing atau valuasi perusahaan tersebut. Berapa kira-kira valuasi perusahaan tersebut yang kalau bisa under value, lalu juga menentukan margin of safety-nya. Untuk lalu nanti membentuk wishlist dari portofolio, menentukan kapan untuk menjual saham perusahaan dalam portofolio kita, dan terakhir tentu saja thankfulness ini mensyukuri atau menghargai setiap progres yang sudah kita capai. Dalam buku ini diajarkan 4 prinsip dari Munger, understand the business, mode management, and reasonable price and margin of safety. Untuk buku selanjutnya ini agak berbeda, Think Fast and Slow, Daniel Kahneman. Ini peraih Nobel Ekonomi memang lebih ke behavioral economics dalam pengambilan keputusan. Ini buku yang cukup menarik karena kita diajarkan bagaimana sebenarnya dalam otak kita bekerja 2 sistem. Sistem 1 dan sistem kedua, di mana sistem 1 itu adalah fast thinking dan sistem kedua adalah slow thinking. Fast thinking ini lebih ke seperti kita mengidentifikasi hal yang di sekitar kita, mengidentifikasi ekspresi wajah, mengemudi, atau hal-hal yang dengan cepat kita dapat jawab, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, itu fast thinking. Kalau slow thinking itu bagian dari otak kita yang bekerja untuk lebih jauh menganalisa, memecahkan masalah. Dalam buku ini ditunjukkan bahwa sistem 2 dalam otak kita itu tend to lazy, agak cenderung malas. Kita tentu saja lebih mudah untuk menggunakan sistem pertama yang sebenarnya kita dapat sistem pertama ini bekerja bisa dikatakan tanpa usaha karena langsung otomatis muncul jawabannya dalam pikiran kita. Cara bekerja sistem 1 yang seperti itu akan menimbulkan bias-bias yang akan banyak diceritakan dalam buku ini, yang pada akhirnya dapat meng-create atau membuat kita mengambil keputusan yang suboptimal, yang kurang optimal dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam investasi. Dan dalam buku ini akan ditunjukkan teori prospek ekonomi maupun fourfold pattern. Ini memang teori oleh Daniel sendiri yang membuat dia meraih Nobel Ekonomi. Intinya pasti orang lebih cepat untuk memproses risiko atau hal-hal negatif, dan orang itu cenderung menghindari risiko, tidak mau merasa kehilangan, tidak mau merasa rugi, sehingga kadang-kadang dalam pengambilan keputusannya kalau ada sedikit saja kesempatan untuk tidak rugi, ya pasti diambil, padahal mungkin potensi kerugian di baliknya itu lebih besar. Selanjutnya, Intelligent Investor Benjamin Graham, ini merupakan mentor dari Warren Buffett sendiri. Ini bukunya tentang value investing, lebih ke value investing. Di sini buku untuk investor dan bukan untuk spekulan. Dan di sini ditunjukkan ada 2 investor, defensif maupun enterprising investor. Defensif ini lebih mengutamakan keamanan, freedom from bother. And enterprising investor itu investor yang put a lot of time and effort dalam aktivitas investasinya. Dalam buku ini akan dijelaskan positif negatif dari kedua jenis investor tersebut, stock selection-nya seperti apa, kebijakan portofolionya seperti apa, diajarkan prinsip-prinsip value investing, margin of safety itu apa, bagaimana menghitung margin of safety, dan cara untuk meng-create margin of safety itu misalnya beli saham dengan yang under value, diversify, atau memilih high dividend yield maupun perusahaan dengan low debt to equity ratio. Dalam buku ini yang paling khas adalah juga salah satunya namanya Mr. Market, di mana investor dianjurkan lebih berkonsentrasi pada
kinerja yang real, di real life-nya seperti apa dan bukan oleh sentimen pasar yang terus berubah. Buku selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Onco. Saya akan coba sharing mengenai buku The Psychology of Money by Morgan Housel. Di dalam buku ini ada 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang, mengajari cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Dalam buku ini bisa diambil satu kesimpulan yang menarik bahwa seseorang sukses mengelola keuangan tidak ditentukan oleh pengetahuan tentang cara mengelola uang, tapi ditentukan oleh perilaku seseorang tersebut terhadap uang itu sendiri. Di buku ini juga dicontohkan ada seorang petugas kebersihan di pom bensin yang hidupnya hemat dan rajin menabung sederhana. Di akhir masa tuanya dia berhasil mengumpulkan uang sebesar 8 juta dolar untuk sebagian disumbangkan ke yayasan atau tempat sosial. Dengan contoh itu kita bisa lihat orang yang pengetahuannya biasa saja mengenai investasi bisa sukses di akhir hayatnya dengan perilaku yang baik mengenai uang tersebut. Di buku ini juga dicontohkan ada seorang eksekutif yang bekerja di perusahaan manajer investasi Merrill Lynch yang bangkrut walaupun dia mempunyai penghasilan yang besar, tapi perilakunya boros dan mempunyai banyak hutang, akhirnya di masa tuanya mengalami kebangkrutan. Ini yang bisa kita ambil dari buku Psychology of Money, perilaku terhadap uang bisa menentukan untuk mengembangkan uang tersebut di masa mendatang. Selanjutnya juga di dalam buku ini sikap seseorang dalam hal mempertahankan kekayaan itu tidak sama dengan membangun kekayaan. Dalam proses membangun kekayaan lebih cenderung toleransi terhadap resikonya lebih besar, sedangkan kalau orang yang posisinya mempertahankan kekayaan, toleransi terhadap resikonya lebih kecil. Mungkin selanjutnya saya akan sharing mengenai buku The Deal of Warren Buffett, bagaimana Warren Buffett menghasilkan 100 juta dolar pertamanya. Ini ditulis oleh Grant Arnold. Jadi di buku ini diceritakan secara urut dan lengkap bagaimana Warren Buffett menghasilkan 100 juta dolar pertamanya. Di buku ini juga diberitahu bagaimana Buffett melewati kesuksesan dan kegagalan serta terkait pemilihan perusahaan yang dibelinya. 3 hal yang bisa diambil dari buku ini. Yang pertama ada pembelajaran mengenai perusahaan yang dibeli, perusahaan yang luar biasa, tetapi dibeli dengan harga yang fair value atau harga yang biasa. Jadi Warren Buffett melakukan riset mengenai perusahaan yang luar biasa, tapi nilainya belum mahal atau masih dinilai fair value-nya jadi masih standar. Jadi Warren Buffett tertarik untuk membelinya. Di buku ini juga diceritakan Warren Buffett mulai shifting, yang biasanya dia menilai perusahaan dari kuantitatifnya, sekarang dia mulai beralih menilai perusahaan secara kualitatif, karena pada saat itu di Amerika rata-rata perusahaan di Amerika sudah kelewat mahal semua. Jadi Warren Buffett mulai shifting dari
dari analisa kuantitatif menjadi kualitatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita juga bisa lihat keterlibatan langsung seorang Warren Buffett dalam perusahaan yang dibelinya, baik itu sebagai CEO maupun dewan pengawas. Jadi apabila ingin memastikan suatu perusahaannya berjalan dengan baik, Warren Buffett tidak segan-segan untuk turut serta dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada mengenai buku The Great Investor. Ini buku yang membahas mengenai investor terkemuka seperti Warren Buffett, Benjamin Graham, Sir John Templeton, George Soros, dan Anthony Bolton, bagaimana mereka menjadi sukses, strategi apa yang dipakai untuk mengumpulkan kekayaannya, serta mengungkapkan secara ringkas, jelas dan akurat mengenai filosofi dari para investor terbesar dunia tersebut. Kalau yang bisa kita tarik dari buku ini, yang pertama adalah mereka semuanya bukan sekedar pebisnis biasa, mereka rata-rata juga ikut serta atau ikut serta menilai suatu perusahaan yang ingin dibelinya. Dan kita juga bisa lihat di buku ini bagaimana seorang analis yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dalam menilai suatu perusahaan yang layak untuk dibeli atau untuk dapat diinvestasi di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan kita yang ingin mulai melakukan investasi maupun baik di saham maupun di instrumen lainnya, buku ini cocok sebagai salah satu acuan yang bisa digunakan untuk mencontoh dari investor-investor besar ini. Selanjutnya ada buku mengenai Naked Money. Ini karangan Charles Whelan. Buku ini mengupas tuntas seputar uang. Namun kalau dilihat lebih dalam, buku ini sebenarnya memberikan gambaran yang lebih luas mengapa nilai uang itu terjadi, yang lebih ditentukan oleh kebijakan moneter dari suatu negara. Jadi nilai uang itu bisa naik atau bisa berkurang, lebih ditentukan oleh kebijakan moneter dari suatu negara. Dalam buku ini juga pengarang memberikan penjelasan mengenai kebijakan moneter yang bisa berpengaruh terhadap naik atau turunnya nilai uang maupun likuiditas uang dalam suatu negara. Mungkin itu saja yang bisa kita sharing mengenai buku-buku inspiratif dalam berinvestasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat investasi Industrial Asset Management yang setia menonton channel Industrial Asset Management. Kalau misalkan ada pertanyaan maupun komen, silakan komen di channel kami. Apabila ada yang belum subscribe, kami harapkan untuk menunjang channel kami bisa subscribe. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kembali atas perhatiannya terhadap channel Industrial Asset Management. Sampai jumpa dalam podcast Industrial Asset Management selanjutnya. Terima kasih.